Audio Jungle. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Sekarang Audio Kak Yatno Jungle. Bintang melihat perkemahan para calon pelatih. Artinya pesertanya adalah para pembina yang akan meningkatkan diri menjadi pelatih. Lalu lihatlah apa yang kurang dari perkemahan ini atau apa yang hilang dari perkemahan ini. Ya, yang hilang yang pertama adalah mereka sudah tidak menggunakan tenda segitiga atau tenda prisma. Artinya mereka sudah tidak menggunakan patok, pasak, dan tali, dan penggunaan simpul hidup sudah tidak diperlukan lagi karena keterampilan yang diperlukan hanya menyambung besi satu dengan yang lainnya, lalu memasukkan bolongan-bolongan yang ada, dan jadilah tenda. Ini merupakan perubahan penting bagi pembina pramuka, bagi anak-anak pramuka, keterampilan untuk bagaimana memasang tenda seperti yang lama dengan ikatan simpul hidup, kemudian ada patok, ada tiang pancang, ditarik dari ujung samping, ujung kanan, ujung kiri, lalu dilihat kemiringannya dan seterusnya. Sekarang cukup praktis, tinggal disambung-sambung-sambung, stick yang tersedia jadilah tenda. Dengan begitu keterampilan tali menali sudah hilang, dan tentu pembina harus paham bahwa keterampilan tali menali ini harus dialihkan dalam bentuk lain. Yang kedua yang hilang adalah penataan perkemahan yang tadinya bisa melingkar atau setengah lingkaran, ada halaman dan satu tenda untuk satu kelompok atau satu regu, sekarang sudah beralih satu tenda untuk satu orang. Dan mereka ternyata lebih nyaman dengan satu orang, dan para pembina lebih praktis karena langsung dikunci, di resleting, tas masukkan di dalam, selesai. Kemudian ada acara membuka tenda memang untuk bagaimana sirkulasi udara. Nah, perubahan penggunaan tenda ini tampaknya perlu kita pikirkan bersama. Memang nilai edukasinya lebih bagus yang tenda prisma, tetapi kita tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi terkait dengan perkembangan zaman. Tinggal sekarang permasalahannya bagaimana tenda dom ini dapat bermanfaat juga sebagai alat pendidikan bagi pramuka. Dan alat pendidikan itu tentu yang tidak bisa hilang adalah bagaimana hidup sederhana dan menggunakan barang-barang yang sangat efektif dan efisien sehingga bisa masuk ke dalam satu tenda. Yang kedua yang perlu dijaga adalah solidaritas mereka, kerja kelompok mereka, karena mereka sudah tidur di satu tenda dom untuk satu orang. Dengan begitu privasi, kerahasiaan diri terjaga di dalamnya. Nah, jika tidak hati-hati tentu kerja kelompok, kemudian kebersamaan, persaudaraan akan hilang jika tidak dialihkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang membangun kebersamaan. Dan tenda dom mudah didapat, tentunya dengan harga yang lumayan tinggi, tetapi zaman sekarang tidak ada namanya pembina yang kekurangan dana untuk membeli tenda dom. Nyatanya mereka membawa semua dan memasang. Tidak ada satupun yang menggunakan tenda prisma. Kemudian belakang tetap seperti tradisional untuk menjemur, dan mereka juga melakukan pioneering untuk menjemur pakaian mereka, lalu diberi halaman. Ada tenda prisma segitiga tetapi dipakai untuk pos keamanan, pos pemantau. Dan terlihat berjajar rapi, tetapi halaman tidak diatur dan kelompok-kelompok juga tidak diatur sehingga tampak seperti perkampungan padat. Nah, itulah disrupsi atau penghilangan tenda. Konsep tenda prisma sudah tidak berlaku, tenda segitiga sudah tidak berlaku, dan sekarang beralih ke tenda dom. Dan ternyata tenda dom ini aneka bentuk,
ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk kecil mungil, ada yang bentuk 2 pintu, ada yang bentuk 1 pintu, ada yang bentuk hanya untuk 1 orang, ada yang juga berbentuk, ya pokoknya macam-macam. Selamat menikmati Tenda Dum. Audio Jungle. Audio Jungle.